Iya, kepada ya? Halo, iya, halo. halo Halo Pak Bahar. materinya saya share kepada siapa ya? Ya, ke saya aja ya. Ke Pak siapa? Pak Dirlan. Oh ya, ntar saya lagi. Oh ya ya. Oke, Kan saya kirim link drive-nya saja Pak ya. Ya, ini udah saya. Udah saya WA Pak. Oh, lewat WA ya? Ya, ya. Oke, siap. besar dong separapat. Ah, beli telur seperempat. Aduh, mau dong. Goreng telur kan. Ini ada yang nyala kayak. Urusan telur kedengaran sampai di Kendari. Iya. Saya mau urusan tiket belum kelar ini. Oh gitu. Itu ini Bu Indahnya tidak siapkan tiket ya? Loh, jadi lempar-lempar ke Bu Indah gimana ceritanya? Enggak kan Bu Indah itu apa ya? Bendaharanya Sultan Cerdas jadi kalau apa-apa urusan keuangan tuh kayak Bu Indah gitu. Nggak boleh lempar batu sembunyi tangan lah. Ya lempar batu ya sembunyi batu, masih sembunyi tangan. Kan batunya dilempar, tangannya disumputin. Oh gitu. Yang enggak yang batu berikutnya kan disembunyiin. Emang batunya mau berapa banyak? Itu ada satu karung. Ini panitianya sudah mulai banyak, pesertanya juga sudah mendekati 50. Apa akan kita mulai, Pak Sebentar dulu. Pak Abdul Rahman. Ya, Bu. Pak Samsir. Pak Abdul Rahman. Iya, Bu. Pak Dirlan kan katanya takut sinyalnya bermasalah. Host Webex-nya Bapak aja ya? Oh, begitu. Oke, oke. Ya. Bapak berarti tapi nanti klik start recording ya? Oke, oke. Oke, sudah saya pindahkan. Silakan kita mulai. Sudah hampir 7:30. Oke, silakan Pak Dirlan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam virtual Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah buat kita semua. Tentunya jumpa lagi dengan Lontera Land Online Po Nusantara, tayangan edukasi menginspirasi untuk Nusantara. Kali ini hadir pada edisi yang ke-14, Senin 10 Februari 2020. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kami dari tim Inti Lontera tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Koordinator 7 Unit Center Siameo Indonesia, Direktur Siameo dan Siamolek atas room Webex-nya, dan tentunya Bapak Direktur PSMK Kemendikbud yang telah memberi ruang begitu luas kepada tim Lontera untuk memanfaatkan room PSMK Webex.com. Demikian juga terima kasih kepada tim Inti Lontera yang bertugas malam hari ini. Ada Koordinator Lontera Pak Imran dan Bu Mesuri, Pak Samsir, Pak Aris Fatah, Bapak Abdul Rahman, dan lain-lain yang tentunya tak sempat kami sebut satu persatu. Dan special thanks dari tim Lontera yang ditujukan untuk kami di Bogor, Jawa Barat yang tiada henti dan gencar membantu kami dalam segala hal demi suksesnya setiap kegiatan Lontera. Dan yang tak kalah pentingnya terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada yang sudah bergabung di Pikon Lontera malam hari ini tanpa terkecuali. Dan mohon perkenalkan kami host yang akan memandu acara pada malam hari ini. Saya Dirlan dari SMA 9 Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan malam hari ini tim Lontera edisi 14 menghadirkan presenter beken Bapak Baharudin SPD MPD dari SMA 4 Kendari, Sulawesi Tenggara, yang insya Allah hadir bersama kita dengan mengangkat sebuah tema, mudahnya implementasi digital. Seperti kita tahu Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada bahwa bulan September 2019 Mendikbud Bapak Muhajir waktu itu melancarkan atau meluncurkan program digitalisasi sekolah yang ditandai dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana TIK kepada sekolah berupa gawai dan tablet kepada seluruh siswa melalui BOS afirmasi dan BOS
eh, apa ini? 3T ya. Program Bos digitalisasi kinerja. sekolah ini ya, Bos kinerja. bos kinerja ya. Bos Dan afirmasi kinerja. dan bos kinerja ya. Dan program digitalisasi sekolah ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan SDM menyongsong revolusi 4.0 agar mampu bersaing di dunia global. Baik Bapak Ibu guru hebat, tak perlu kita berlama-lama, langsung saja kita persilakan Bapak presenter kita malam hari ini untuk memberikan penjelasannya. Dan sepanjang Bapak presenter kita memberikan arahan, kami mohon kepada teman-teman partisipan Bapak Ibu hebat di mana berada untuk tidak mengaktifkan mic-nya, dan bila tiba masanya nanti kita beri kesempatan. Oleh karena itu langsung saja Bapak Baharudin, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru peserta Learning Online Nusantara yang kami hormati, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya semua sehingga aktivitas video conference kita bisa berlangsung sebagaimana apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang terkhusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim inti Lontara Learning Online Nusantara telah memperkenankan saya menyampaikan materi ini. Harapan kami kiranya dari penyampaian ini bisa diambil informasi baik agar menjadi salah satu acuan bagaimana pengembangan sekolah-sekolah menuju arah sekolah digital ini. Baik, kami mulai Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan materi, apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layarnya presentasi sudah, saya? Sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi pada malam hari ini kan kami menyampaikan materi mudahnya implementasi sekolah digital. Mengapa kami mengambil tema ini, Bapak Ibu peserta yang berbahagia? Sebab tidak jarang meskipun kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 ini, masih banyak para pendidik, terutama yang sudah mengalami generasi yang dilahirkan pada generasi transformasi gitu ya, sebelum era digital ini, maka kesannya kalau sebutan-sebutan sekolah digital itu agak-agak rumit gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau mempelajarinya dan didukung oleh tentu oleh kebijakan sekolah yang mendukung sekolah digital, maka sekolah digital ini akan lebih mudah. Baik, saya masuk pada materi yang saya bahas. Apa itu sekolah digital, Bapak Ibu? Jadi saya coba mengutip karena cukup banyak ulasan tentang digital school ini atau sekolah digital, baik itu dalam versi bahasa Inggris maupun versi bahasa Indonesia. Maka coba kami angkat secara istilah terlebih dahulu, sekolah itu apa dan digital itu apa. Nah, di sini kita mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekolah itu adalah kata nomina atau kata benda yang di sini diuraikan sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan digital itu adalah kata sifat atau adjektif dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan angka-angka atau sistem perhitungan tertentu atau berhubungan dengan penomoran. Nah, barangkali kita tidak begitu asing dengan istilah sekolah maupun digital, tetapi dalam perkembangannya terminologi digital ini kemudian menjadi dasar untuk perhitungan atau komputasi, sehingga di masa kini kata-kata digital ini disinonimkan dengan kata analog gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengenal istilah bilangan binar atau binary, itu sesungguhnya
juga masih ada hubungan dengan istilah digital ini. Baik, kita lanjut dengan apa sih sebenarnya secara terminologi, apa sih sebenarnya sekolah digital itu? Nah, sekolah digital merupakan bentuk transformasi dari sekolah konvensional yang masih berbasis kertas menjadi sekolah yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek, baik itu manajemen maupun sistem pembelajaran. Jadi perlu digarisbawahi di sini ada dua yang coba kami ulas skop atau cakupan daripada sekolah digital yang kami uraikan pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah aspek manajemen sekolah dan yang kedua adalah sistem pembelajarannya. Yang barangkali lebih spesifik nanti kita akan bicarakan pada slide berikutnya dan kita mudah-mudahan bisa berkembang pada sesi diskusi. Nah, cakupan implementasi sekolah digital itu diantaranya adalah kami sebut e-office, yaitu suatu sistem manajemen administrasi kantor berbasis big data, baik secara daring maupun luring. Jadi, Bapak Ibu yang sama berbahagia, peserta Ikon Learning Online Nusantara, konsep e-office dan berbasis big data ini bisa diselenggarakan secara online maupun offline. Ya, barangkali Bapak Ibu bisa mengingat-ingat seberapa banyak dokumen yang terproses berupa kertas-kertas yang beredar di sekolah itu dalam setahun saja. Nah, bagaimana kalau puluhan tahun? Nah, mekanisme kearsipan secara digital itu sebetulnya kita bisa menggunakan prinsip kerja big data ini, yang nanti barangkali kita akan lebih fokus pada bagaimana implementasinya. Kita nanti mudah-mudahan kita bisa kembangkan pada sesi diskusi nanti. Selanjutnya, cakupan selanjutnya sekolah digital itu kami sebut sebagai sistem informasi manajemen sekolah atau SIMS. Adalah sistem yang berguna mengelola secara menyeluruh data-data administrasi sekolah. Nah, saat ini Bapak Ibu dari Kementerian sudah diterbitkan aplikasi-aplikasi yang memang berguna untuk memanage secara menyeluruh administrasi sekolah, meskipun belum bisa menjawab secara keseluruhan kebutuhan sekolah sampai pada hal-hal yang lebih spesifik. Di antaranya sudah diterbitkan adalah Dapodik, e-rapor, RKS, e-sumbangan, e-presensi, e-PDB, dan fasilitas sistem-sistem elektronik lainnya untuk membantu tata kerja administrasi di sekolah. Masih berbicara tentang cakupan implementasi sekolah digital, ada pula yang dikenal dengan e-library atau pustaka elektronik, yaitu suatu sistem perpustakaan yang menyediakan sumber bacaan secara elektronik dan mengelola data dan informasi secara elektronik pula. Jadi ada beberapa, ini kami coba sebutkan contohnya. Yang paling populer di Indonesia itu ini karya anak bangsa, itu adalah Senayan Library Management System, dan ini sudah support OPAC, ya, Open Public Akses Katalog. Jadi katalog-katalognya itu sudah bisa diakses secara online oleh siswa, guru maupun warga masyarakat pada umumnya. Jadi dengan memanfaatkan SLIMS ini, itu sudah bisa kita membuat e-library secara mandiri, dan ini aplikasi ini gratis, Bapak Ibu. Jadi sebentar kalau ada yang mau didiskusikan, nanti kita mudah-mudahan kita bisa lebih banyak di sesi diskusi. Kita lanjut. Cakupan implementasi sekolah digital berikutnya disebutlah e-learning atau pembelajaran secara elektronik, yaitu suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar itu sesungguhnya ada tiga tahapan, ada tiga fase utama yang terjadi, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Nah, e-learning ini seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, aplikasi-aplikasi e-learning itu sebegitu banyaknya tersebar di internet dan gratis, itu
kita bisa memilah sesuai dengan kebutuhan kita untuk memfasilitasi kita melaksanakan proses pembelajaran secara elektronik, baik itu dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil pembelajaran. Nah, berbicara tentang e-learning, maka muncullah satu istilah yang disebut dengan Learning Management System atau LMS. Apa itu Learning Management System? Adalah software yang berbasis platform tertentu memfasilitasi manajemen, pengiriman sumber bahan ajar, pengukuran hasil belajar, dan bisa diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan-perusahaan yang memprogramkan e-learning. Ya, kita tahu bahwa saat ini sebegitu masifnya pengembangan aplikasi e-learning ini sehingga banyak kampus-kampus ternama, ya bahkan Berkeley University, Harvard University juga mereka mengembangkan software-software yang saat ini kita mengenal edX. Itu adalah salah satu learning management system yang populer di dunia dan bisa dipakai secara gratis oleh kita semua, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya apa yang kita akan praktekkan pada malam hari ini adalah kita akan mencoba melihat review terlebih dahulu tentang Learning Management System atau LMS ini. Bapak Ibu, dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa fokus sekolah digital ini kita akan bahas dalam dua aspek, yaitu aspek pembelajaran dan aspek manajemen sekolah. Nah, mengingat begitu luas pembicaraan tentang manajemen sekolah atau sistem informasi manajemen sekolah, maka tentunya pada malam hari ini kita akan lebih spesifik berbicara tentang learning management system ini atau sistem alat bantu pembelajaran secara online maupun secara offline. Nah, di sini saya coba menampilkan satu link yang merupakan informasi review Best Learning Management System untuk tahun 2018 dari salah satu majalah dunia yang sangat populer, ini PCMag.com, menyatakan bahwa Moodle merupakan salah satu software LMS gratis terbaik yang dapat dijalankan melalui platform Windows, Linux, maupun macOS. Jadi ini cross-platform ya, jadi bisa dijalankan di tiga jenis platform ternama di dunia ini. Dilengkapi fitur-fitur pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. LMS ini juga didukung oleh komunitas atau pengguna terbesar di dunia. Jadi kalau kita memilih software-software gratis, Bapak Ibu, maka kita juga mempertimbangkan seberapa populer software atau aplikasi yang akan kita pakai. Mengapa kita mempertimbangkan popularitasnya? Karena semakin populer, semakin banyak pengguna daripada software-software yang umumnya gratis, yang open source, yang terbuka kode-kodenya itu, maka kita semakin yakin bahwa software ini apabila dijalankan pada sistem operasi kita, maka dia akan semakin stabil. Sehingga saya menjatuhkan pilihan pada malam hari ini sekaligus barangkali Bapak Ibu bisa mempraktekkannya. Saya akan menunjukkan prakteknya bagaimana instalasi Learning Management System ini sebagai salah satu aspek di dalam implementasi sekolah digital ini. Baik. Bapak Ibu, ini bisa dilihat, kita lanjut ke sisi praktek install Moodle ya. Kita kunjungi https://moodle.org. Ini ada versi download untuk sistem operasi Windows. Saya akan mendemokan aplikasinya berbasis Windows, dan mengapa saya memilih sistem operasi Windows, karena saya menduga bahwa Bapak Ibu semua menggunakan kebanyakan menggunakan sistem operasi Windows. Bisa yang Bapak Ibu yang bisa melihat layar saya bisa mengklik
mengetik di browsernya https://download.moodle.org/windows untuk melakukan download daripada aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan close presentasi saya. Ini sudah bagian akhir dari presentasi. Saya akan menunjukkan mana yang paket Moodle yang akan di-download dan bagaimana cara instalasinya, sehingga itu bisa menjawab salah satu kebutuhan implementasi sekolah digital dengan mudah di sekolah Bapak Ibu. Baik, saya akan buka browser saya. Bapak Ibu masih bisa melihat layar browser saya? Blank, Halo? Pak. Blank, Pak. Blank. Iya, iya, Blank ya? blank, iya. Saya coba share lagi ya. Ya, apa Oke. bisa melihat tampilan layar laptop saya? Oke. Baik, ya. Jadi tadi alamatnya adalah https://download ya .moodle.org/windows. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu sedang mengakses Vicon malam ini dan berada di depan laptop atau PC, silakan bisa langsung praktek. Khususnya teman-teman yang menggunakan PC atau laptop yang bersistem operasi Windows. Karena dari tadi saya sampaikan bahwa ini bisa running di Linux ataupun Mac OS. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop yang merek Apple atau barangkali ada laptopnya diinstal sistem operasi Linux, maka disilahkan mendownload paket yang sesuai. Gitu. Ada di versi download juga, ada di menu download juga. Ya. Untuk demo kali ini saya akan menunjukkan aplikasi LMS-nya yang berbasis Windows ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat layar saya. Saat ini saya berada di halaman Windows download untuk aplikasi Moodle. Di sini ada Moodle versi development. Jadi yang terakhir ini baru 3 hari 4 jam yang lalu dipublish oleh komunitas Moodle, oleh para developer terkenal di komunitas Moodle ini. Itu masih versi development. Kami sarankan untuk tidak menggunakan yang versi development karena beberapa saat lagi ke depan ini versi ini akan diubah oleh para pengembangnya. Jadi kami sarankan untuk menggunakan yang Moodle stable ini, yang versi stabilnya. Karena kalau menggunakan yang versi development, khawatirnya masih ada masalah karena beberapa masih ada yang error gitu ya, masih ada yang error. Baik. Silakan di-download, diklik tombol yang Moodle 381 Plus yang versi stabil ini, di-download di versi zip-nya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendownload, maka tampilan hasil downloadnya itu dalam bentuk zip, Moodle Windows Installer latest-38.zip yang ini Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah di-download, maka filenya diekstrak ya. Jadi saya tidak perlu mendemokan cara downloadnya karena perlu agak lama waktu untuk mendownloadnya. Ini ada ukuran filenya agak besar, 182.9 MB. Jadi ini filenya kami sudah download dan saya coba ekstrak secara keseluruhan untuk kita jadikan bahan praktek kita pada malam hari ini. Ya. Yang ini ya, saya cut. Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Bisa, Pak. Ya, ya. Jadi ini hasil downloadan yang tadi ya. Jadi yang model versi 38. Ini saya sudah berhasil download 182 sekian megabyte. Ini bisa
di copy, di cut, dibawa di salah satu drive kita. Mungkin saya nyimpannya di drive D ya, atau di drive C juga bisa. Saya buat folder baru sini. Foldernya Lontara ya, seperti ini. Ini nama Vicon kita malam hari ini saya paste. Ya, sudah paste di sini ya. Kemudian saya ekstrak filenya, saya klik kanan ekstrak here. Jadi silakan diekstrak filenya, bisa menggunakan aplikasi apa saja agar proses ekstraknya bisa lebih cepat. Ya, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Jadi ini proses ekstraknya. Saya mohon izin 3 menit, Dirlan. Oh ya, silakan Pak, silakan. Saya akan balik setelah proses ekstraknya selesai kira-kira 3 menit ke depan. Oke, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada sambil menantikan kurang lebih 3 menit waktu yang dibutuhkan oleh Bapak presenter kita malam hari ini untuk mengekstrak file. Silakan mencicipi kopi manis dan kuenya sejenak. Ya, ada 91 partisipan yang sempat bergabung malam hari ini. Absennya jangan lupa di-share. Ya, Temi? Absen. Absen. Sudah ada di room chat. Oh ya, terima kasih Pak Samsir. Tadi ada 93, mungkin jaringan jadi terlempar lagi. Oh. Kalau di Luhut Utara ya, nah ini Teumi sambil 3 menit ini cukup satu biji durian ini habis. Loh, jangan ngomong durian, ada yang PHP nanti. Ya, Pak Dirlan, halo. Oke, halo, silakan dilanjut Pak. Saya sudah selesai. Jadi proses Iya, ekstrak, oke. Bapak Ibu bisa saksikan tadi, sangat mudah sebetulnya download, ekstrak, dan jalankan ya. Jadi di sini, karena ini berbasis Windows, maka cukup dengan mengklik tombol Start Model, ini sudah bisa running Bapak Ibu. Jadi saya bisa lakukan double klik ini. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa berbahasa Inggris, maka readme-nya bisa dibaca-baca bahwa ini langkah-langkahnya sebenarnya. Jadi paket ini berisi segala sesuatunya, ya sudah dimasukkan ke dalam ini. Jadi ini paket Windows khusus. Pak Bahar, suaranya bisa dipelanin dikit nggak? Dipelanin. Aku ngerasanya terlalu cepat, kasihan teman-teman. Terlalu bukan dikecilkan ya, tapi diperlambat gitu. Ya, diperlambat. Oh iya, boleh. Karena kalau saya nggak dipelanin itu nggak mengerti, saya nggak ngerti. Ya, nanti dilambatkan gitu. Ya, dilambatkan. Oke. Oh iya, baik. Nah, Terima kasih. jadi teman-teman yang sudah mencoba mendownload, nanti bagi yang memahami khususnya teman-teman yang guru bahasa Inggris barangkali bisa baca, karena saya sendiri adalah Bapak Ibu meskipun aktivitasnya banyak ber-IT, sebetulnya saya adalah guru bahasa Inggris. Nah, jadi ini ada model for Windows, menjalankannya itu cukup dengan start model exe. Jadi yang ini Bapak Ibu ya, yang start model ini itu hanya sekali klik itu lalu menjalankannya dan sudah bisa running. Cukup klik HTTP localhost untuk mengakses situsnya. Jadi ada yang penjelasan di sini. Other people have to access it via .2 xxx. Ini adalah IP address. Nanti sebentar barangkali ya, kalau perlu saya tunjukkan demonya, bisa nanti maksudnya apa ini xxx. Jadi ini adalah mewakili IP address atau alamat komputer yang diinstal model ini gitu. Ada beberapa penjelasan di sini. Selanjutnya bisa start stop model ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Kalau tidak dimengerti juga bisa di copy paste di Google Translate. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, saya klik start model ya Bapak Ibu. Saya klik start model. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan muncul layar hitam seperti ini.
Kalau tampilan security has blocked, ini kita allow ya, karena kenapa? Kita berharap bahwa Windows tidak memblokir aplikasi kita. Gitu. Kita allow akses di sini dua-duanya ya. Kita Apache-nya kita allow dan MySQL-nya juga kita allow. Supaya apa? Supaya aplikasi model kita tidak terhalangi oleh firewall Windows gitu. Nah, kalau firewall itu kan kalau ini dinding api ya. Sebetulnya firewall itu kalau di Linux di Windows ataupun di sistem operasi lainnya, firewall itu adalah salah satu lapisan keamanan dalam sistem operasi. Baik, saya lanjut sebagaimana yang dijelaskan di README di sini, bahwa saya akan mengakses ini, saya cukup copy saja ya. Saya klik kanan, copy, bawa di browser. Ya, saya paste di sini ya. Kemudian saya enter untuk mengakses situs modelnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini language, pilihan bahasanya, kita bisa memilih bahasa sesuai dengan keinginan kita. Untuk malam hari ini saya memilih bahasa Indonesia ya. Ini boleh supaya lebih mudah. Jadi bisa juga dibaca-baca dulu apa. Ini ada penjelasan tentang model ini. Selanjutnya klik tombol selanjutnya di sini. Kemudian ada konfirmasi jalur. Ya, agak menurut saya ini agak sedikit membingungkan ya bacaannya, karena ini bahasa Inggris yang di Indonesia kan. Kalau sekiranya tadi pakai bahasa Inggris, barangkali versi saya ini agak sedikit lebih mudah difahami, tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk demonya kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang perlu dilihat adalah alamat webnya ini sudah tepat, nggak perlu ada yang diubah-ubah. Kemudian ini yang model datanya ini bisa ditetapkan di sini saja. Nanti akan ada di drive C, folder Lontara huruf kapital, ada server, kemudian subfolder model data. Jadi ini wajib diisi ya. Langsung klik selanjutnya. Ya, di sini juga tidak perlu ada kita melakukan perubahan-perubahan, kecuali memang ada basis data itu kita sudah create atau kita mau database-nya itu pakai yang berbeda. Tapi kalau tidak, maka biarkan saja seperti ini. Kita next. Selanjutnya. Jadi ini yang saya sebut dengan mudahnya implementasi sekolah digital, Bapak Ibu. Jadi dari tadi kan Bapak Ibu hanya melihat saya mendownload, ekstrak, dan next gitu. Nah, saya klik lanjut lagi di sini. Karena itu hanya konfirmasi dan ini semua oke ya. Di sini ada your server environment meets all minimum requirement. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah server Anda dapat mencapai semua kebutuhan dasar untuk instalasi model versi 3.8.1 ini. Saya lanjut. Ya, ini untuk sesi ini agak lama Bapak Ibu ya. Ada proses ekstrak database dan kita mungkin bisa sambil ngopi dulu. Kalau yang lagi ngopi, yang makan durian boleh makan durian dulu, nggak apa-apa. Ini kita sambil tunggu ya, sambil menyaksikan layar presentasi saya, karena model sedang proses ekstrak database dan sebentar kita akan melihat konfirmasi progres instalasinya. Ya, Bapak Ibu ini sudah tampil ada sukses-sukses gitu ya. Di saya coba scroll saja. Ini juga tidak ada yang kita klik, kita tinggal menunggu saja Bapak Ibu.
Dan semudah ini kita melakukan implementasi. Ya, ini ada OpenSSL. Ya, perlu konfigurasi OpenSSL, tapi ini tidak menjadi masalah ya. Ada error tadi itu. Sukses, saya bantu ini, saya scroll sampai ke bawah, Bapak Ibu bisa melihat. Ya, cukup banyak ya Bapak Ibu, ini ada proses ekstrak database. Sudah sampai pada repository YouTube, portfolio, Flickr, Picasa. Dan terus berlanjut proses ekstraknya. Bapak Ibu bisa saksikan di layar saya. Ya, sampai terakhir kita menemukan tombol lanjut yang ini. Artinya proses ekstrak database-nya tadi sudah selesai. Kita lanjut pada tahapan instalasi model kita. Saya klik lanjut ya. Ya, di halaman ini Bapak Ibu, kita diminta untuk memasukkan nama pengguna ya, atau versi bahasa Inggrisnya adalah username. Jadi, ini kebetulan admin. Nah, yang perlu diperhatikan, sandi harus memiliki setidaknya ada 8 karakter. 1 digit atau angka, setidaknya 1 huruf kecil atau lowercase, setidaknya 1 huruf besar atau uppercase, setidaknya atau huruf kapital ya, setidaknya 1 karakter non-alfanumerik. Non-alfanumerik itu Bapak Ibu adalah karakter-karakter berupa simbol. Nah, kali ini saya akan berikan satu contoh password. Ya, saya kasih aktif view-nya. Ya. Ya, kalau seperti ini Bapak Ibu ini sudah memenuhi syarat ya. Ya. Ini sudah memenuhi syarat ya. Karena ada 1 huruf kapital, ada beberapa huruf lowercase, ada 1 karakter non alfanumerik dan ada angka. Kemudian di sini ada nama depan, boleh pasang nama saya. Kemudian nama akhirnya saya pasang Sultra Cerdas ya. Kemudian alamat emailnya. Nah, di sini ada tampilan email, boleh kan semua orang melihat alamat email saya. Jadi seorang administrator, jadi ini yang di data di sini adalah administratornya yang menangani seluruh aplikasi Moodle di dalamnya itu, menangani data guru, menangani data siswa. Selanjutnya kotanya saya pasang kota tempat asal saya dari bawakan juga zona waktu. Di sini server time zone-nya itu boleh dipasang Asia Makassar ya. Asia Makassar untuk Indonesia Tengah itu adalah waktu yang kemudian di sini kasih keterangan tentang data adminnya, admin LMS boleh ya. Seperti ini, kemudian saya klik perbarui profil. Untuk mengakhiri pengisian form profil admin tadi. Ya, kita tunggu prosesnya beberapa saat lagi. Ya, proses update profil admin tadi sudah selesai. Di sini saya akan tulis learning
Lontara, ya. Kemudian nama singkat situsnya LMS, ya. Learning Management System LMS Lontara, ya. Seperti ini. Kemudian location settingnya kita bisa memilih Asia Makassar, ya, seperti ini. Kemudian no replay addressnya sebutlah no replay at lontara.com gitu ya, atau .net. Saya klik save change untuk mengakhiri. Ya, dan alhamdulillah ini sudah sampai di sesi akhir instalasi. Bapak Ibu sudah bisa melihat your new dashboard has many features to help you easily access to the information most important to you. Jadi inilah dashboard atau halaman administratornya model yang tadi saya install. Untuk melakukan tour kita bisa klik selanjutnya. Jadi ini ada, ya, karena ini baru diinstal, jadi model menunjukkan kita bagian-bagian apa saja. Di sini ada timeline blocks, your important upcoming events. Jadi kalau misalkan ada pengumuman atau pelajaran yang baru saja diposting atau tugas, itu nanti munculnya akan di sini. Atau bahkan orang-orang siapa saja yang baru login itu akan muncul pada upcoming events yang ditunjuk oleh layar ini. Selanjutnya di sini ada recent access course. Jadi pada bagian kotak ini maka akan muncul mata pelajaran yang terakhir diakses gitu ya. The recently accessed courses block shows the courses that you last visit, allowing you to jump straight back in. Jadi ini untuk mempermudah pengunjung atau kita agar bisa lebih cepat masuk pada bagian mapel yang atau kursus-kursus yang baru saja diakses. Kemudian di bagian bawahnya itu ada course overview. Blok ini menunjukkan mata pelajaran apa yang diikuti oleh siswa atau guru yang guru ajarkan, mata pelajaran apa saja, sehingga bisa dilihat di bawah ini ada bagian kotaknya. Selanjutnya pada bagian ini ada tempat untuk bisa mendisplay nama-nama pelajaran. Ini ada drop down menu. Saya klik lagi. Selanjutnya, ya, sudah selesai. Ini kita bisa klik end tour. Jadi tadi sebetulnya model melalui tangan-tangan terampil para pengembangnya itu membantu kita untuk mengenali secara sepintas, melakukan overview terhadap halaman dashboard kita. Baik, demikian instalasi model kita, Bapak Ibu. Saya kira ini cukup mudah. Hanya saja ada beberapa yang perlu saya tunjukkan, Bapak Ibu ya. Ini bisa di sesi praktek. Ini ada administrasi situs. Administrasi situs ini hanya bisa diakses oleh administrator. Jadi Bapak Ibu bisa melihat saya sedang posisi login saat ini. Tadi posisi saya sebagai admin, pada bagian atas kanan ini nama saya, ada profile, saya bisa mengedit profil. Hanya saya yang sebagai, atau teman-teman yang di-assign sebagai administrator yang bisa mengakses administrasi situs ini. Mengapa? Karena disinilah pengaturan secara menyeluruh tentang learning management system yang ini. Di sini ada pengguna atau user. Ya, kita bisa mengatur perizinan, melihat daftar pengguna, kemudian melihat mapel, bisa melihat nilai juga, bisa menambahkan plugin. Di sini ada antivirus, ya, ada block caching, field, dan lain-lain. Banyak sekali modul-modulnya. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur tampilan atau tema daripada aplikasi model kita. Nah, ada pula pengaturan server, ada report, kita bisa melakukan pelaporan ke sistemnya model. Kemudian juga di sini kita bisa
Jika kita memiliki kemampuan web development, maka kita bisa debuggy, kita bisa tes web service, klien, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa saya uraikan, kurang lebih 50 menit saya berbicara. Saatnya mungkin kita diskusi, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Bapak moderator kita, Pak Dirlan. Silakan Pak Dirlan, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Bahar yang telah mengantarkan materinya pada malam hari ini. Cukup lugas dan tentunya jelas dan tentunya akan menginspirasi buat kita semua. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita di sesi tanya jawab. Dan silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan malam hari ini boleh bertanya langsung kepada narasumber kita dengan mengaktifkan mic dan angkat bicara, dan tentunya bagi teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan melalui ruang chat. Ya, silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat untuk bertanya. Dipersilahkan yang mana dulu nih Pak Dirlan? Ini ada angkat tangan, saya persilakan Pak Agung Fahri. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Halo? Iya, silakan Pak, silakan. Dengar ya. Saya Agung dari Kendal, Jawa Tengah. Izin tanya Pak Barudin, untuk aplikasi model tersebut itu apakah harus menginstal examnya terlebih dahulu, seperti itu? Karena tadi saya lihat itu ada node block untuk MySQL-nya, seperti itu. Dan kalau misalkan perlu ada instalan dari exam itu, apakah versinya itu bagaimana? Apakah harus disamakan dengan modelnya? Itu aja. Oh ya, terima kasih Pak Agung Fahri. Silakan Pak Bahar langsung dijawab pertanyaan dari Pak Agung Fahri. Saya kira cukup jelas Pak ya. Ya, baik. Jadi pertanyaannya Pak Agung Fahri dari Kendal ya? Ya, Pak Agung Fahri tadi dalam demo yang saya tunjukkan itu adalah model yang berbasis Windows yang sudah portable, kita bisa langsung dijalankan dan bisa langsung diakses tanpa ada konfigurasi lain-lainnya. Jika Bapak menghendaki menginstal menggunakan aplikasi exam dan mencoba mendownload source kode model yang bukan versi Windows, atau barangkali Bapak lebih tertarik mengekstrak sendiri secara terpisah, maka Bapak perlu melakukan beberapa konfigurasi pada bagian file PHP ini. Barangkali mohon izin Pak Dirlan, saya mau menunjukkan konfigurasi PHP ininya Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya baik. Jadi di dalam demo tadi itu file examnya sudah include di dalam paketnya ya. Kali ini saya coba tunjukkan bagaimana kalau kita menjalankannya pada folder yang berbeda gitu. Sorry, ini ada, saya coba stop dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ketika saya running control panel exam versi Windows yang terpisah dari paket Windows yang tadi di model Windows tadi, itu maka dia langsung terblok dan dimatikan oleh model gitu. Karena dia berada pada port yang berbeda, kecuali kita bisa konfigurasi Apache dan MySQL-nya dengan port yang beda, dia berjalan pada port yang sama gitu. Kecuali kalau kita mengkonfignya dalam port yang berbeda, maka ini boleh berjalan bersamaan. Saya coba off dulu ya, yang tadi, yang versi model yang ini sedang running. Bapak Ibu bisa lihat layar saya kan. Saya coba stop, Pak Agung Fahri, saya stop model seperti ini. Ya. Saya stop server model yang tadi dulu ya. Ya, kita tunggu beberapa saat karena dia harus matikan service Apache dan MySQL-nya. Ya, ini sudah thanks for using model, press any key to continue. Saya tekan beberapa tombol sehingga servernya tertutup. Nah, saya coba jalankan ulang aplikasinya, aplikasi exam-nya. Ini Apache-nya sudah start.
Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, Pak Agung Fahri bisa melihat ini ada warna Iya. hijau, dan yang ini juga Iya. Warna hijau. MySQL-nya saya start juga, ini sudah berwarna hijau, menunjukkan bahwa aplikasinya sudah running. Nah, apabila Bapak Agung Fahri mungkin mau menjalankan secara terpisah, mau install dulu aplikasi examnya terpisah, lalu mendownload versi Linux-nya yang dalam ekstensi Target, maka source kode modelnya tinggal diekstrak saja, karena ini pasti kalau exam ini pasti dia akan bentuk folder instalasi tersendiri seperti ini, karena saya menyimpannya di drive E, maka dia adanya di sini, Pak. Dia bisa search-nya pasangnya di sini. Ini ada model juga di sini saya coba buat ini dalam source code yang terpisah seperti ini. Kebetulan saya juga masih menggunakan model versi 38 di sini. Jadi kalau kita akses, ya tidak menggunakan localhost seperti ini dia, Pak. Nanti dia pakai localhost / model karena dia berada di folder model tadi. Nah, seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini, Pak. Ini ada salah satu contoh ya cikal bakalnya e-learning ultra cerdas, Pak. Ya, saya sudah coba buat kemarin, dan ini yang tadi ditanyakan barangkali ya. Jadi kalau ditanya kalau ke blog, ya semua harus di-allow, ya, allow portnya, karena memang ini dia apalagi kita menjalankannya di Windows 10 ya, Windows 8, bahkan Windows 7 pun itu biasanya kalau firewall-nya aktif maka dia muncul pesan bahwa ini di blok ya, maka allow artinya diizinkan supaya akses portnya tidak ditutup. Kalau ditutup maka kita tidak bisa mengakses seperti ini. Ya, barangkali itu penjelasan dari saya. Yang kedua, kasih banyak Pak Bahar, sekira cukup jelas Pak Agung Fahri ya. Iya. Boleh pertanyaan kedua, Pak? Oke, silakan Pak, padat dan jelas. Mungkin. Iya, silakan. Untuk apakah dalam satu localhost itu harus siswa yang ingin masuk ke model tersebut harus satu lokal internet seperti itu? Ya, saya kurang nangkep, Pak, pertanyaannya. Bisa diulang, bisa. Pak Agung Fahri tadi terputus ya antara iya. Apakah siswa yang ingin masuk model itu apakah harus satu localhost dengan admin gitu, Pak? Oh iya. Saya sudah bisa menangkap pertanyaannya, Pak. Oh iya. Jadi gini, Pak. Saya lanjut dengan demo yang versi yang berbeda ya, bukan yang localhost yang diinstal tadi ya. Atau mau lanjut dengan yang diinstal tadi boleh juga. Saya stop saja yang versi ini, Pak. Saya stop. Nanti kita jangan sampai teman-teman peserta agak bingung. Saya coba kembali ke model Lontara tadi yang saya install di drive C saya, di folder Lontara. Saya start model. Oke, ini pada posisi Apache dan MySQL sudah running. Kita coba akses kembali localhost-nya. Di sini. Ya. Pertanyaannya apakah dia harus satu localhost? Jadi ini sudah sampai pada tahapan implementasi. Barangkali Bapak mau menanyakan gimana kalau kira-kira kita mau implementasi di sekolah gitu. Nah, Bapak Ibu. Ini berapa lama nih Pak bahannya? Ya. Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Halo? Iya, halo. Ya. Bagaimana kalau kita mau implementasi di sekolah? Jadi kita bisa buka filenya. Ya, halo. Ya, silakan dilanjut, Pak. Ya. Saya bukakan file servernya ya seperti ini. Jadi di sini ada folder Moodle. Ibu bisa melihat di folder Moodle ini ada file config PHP ya. Ini file PHP-nya config.php. Disinilah
letak kita mengkonfigurasi data-data yang tadi. Nah, saya coba buka filenya dengan menggunakan aplikasi Notepad++. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini adalah HTTP localhost. Kalau kita mengintegrasikannya di dalam sebuah jaringan intranet, maka yang ini harus diganti dengan IP address komputer server kita. Apa itu IP address yang biasanya terpasang di sini? Iya, terpasang di Koneksinya ini. internet. Jadi, kalau kita cek di sini ada IP address 92.168.1.3, maka cukup ini yang diganti. Pasangin di sini 192.168.1.3. Nah, diusahakan kalau itu berupa server yang fix, yang memang sudah tempatnya di situ, dibuatlah koneksinya itu jangan di HCP, Pak. Karena kalau di HCP, koneksi servernya nanti besok bisa berubah lagi, Pak. Karena Dynamic Host Configuration Protocol itu dia ketika shutdown restart, dia bisa berubah. Kalau berubah kalau berubah IP address-nya kan nanti siswanya bingung. Gimana ini nggak bisa diakses lagi gitu. Ya, berarti dibuat manual permanen ya, Pak ya? Ya, dibuat static, Pak. IP-nya static. Nah, termasuk yang ini, yang data root-nya ini. Nah, data root-nya ini perlu diperhatikan. Dia harus jelas di sini di depannya IP-nya gitu. Supaya biasanya kalau di network itu dia dikasih seperti ini. Nah, IP di sini, IP komputer ya. IP address. Sorry, ya seperti ini. Lalu dikasih seperti ini. Sehingga aksesnya gampang gitu. Dia langsung bisa terbaca. Ini artinya apa? Cari di jaringan dengan IP ini di drive C, folder Lontara huruf kapital, subfolder server, dan subfolder model data. Ya, ini yang terpenting. Nah, kalau di Linux lain lagi konfigurasinya. Nanti barangkali kita bisa diskusi lebih lanjut. Siap. Atau Silakan, Bapak Ibu menguji coba. Kalau misalkan ada masalah tentang instalasi Linux, di implementasi Linux di program sekolah digitalnya di sekolah masing-masing, jangan sungkan, tolong kami dikontak, siapa tahu kami bisa bantu gitu, Pak. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bahar juga Pak Agung Fasri ya atas pertanyaannya. Siap, untuk downloadannya masternya, Pak. Oh ya, nanti di-share di grup, Pak, untuk masternya, untuk linknya. Iya. Baik, Pak Agung Fahri, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan di chat ini, Pak Bahar, ada dari Pak Abdul Rahman. Apakah model ini tetap bisa jalan apabila di laptop yang sudah ada examnya, Pak? Ya. Jadi, exam itu kan sebetulnya dia kepanjangan dari Cross Apache MySQL PHP Perl. Jadi satu aplikasi yang dikembangkan oleh komunitas Apache Friends. Mereka mencoba membuatnya dalam satu paket. Sebetulnya exam ini kan bukan hanya di Windows, ada juga di Linux dan ada juga di macOS. Nah, kalau pertanyaannya bahwa bisakah dia jalan jika ada exam juga di dalam komputer? Jawabannya, kalau versi examnya itu menggunakan port yang berbeda dan tidak default, misalkan Bapak Ibu sudah ubah gitu ya. Jadi port MySQL-nya sudah diubah, bukan 3306 yang default itu, kemudian port akses HTTP-nya sudah diubah, mungkin bukan lagi 80 tapi ke 81 atau 80 dan seterusnya, maka bisa saja jalan bersamaan. Tapi kalau misalkan di dalam laptopnya itu sudah terinstall exam dan dalam posisi running menggunakan port default, artinya Bapak Ibu tidak melakukan perubahan-perubahan, maka pasti konflik apabila menggunakan paket model versi Windows yang tadi saya demokan. Gitu. Nah, caranya menghindari konflik apa? Yang aplikasinya itu di off dulu. Di off dulu. Apakah yang mau di off itu adalah model yang tadi ini kita stop model melalui tombol ini, atau kita mematikannya melalui exam control panel di sini. Kita bisa stop di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tadi ini saya start, harusnya dia auto start di sini sudah bisa jalan. Ini malah Apache-nya warna merah. Mengapa? Karena portnya itu terblok oleh aplikasi model yang ini.
Karena model yang ini lagi jalan nih. Apache NMySQL are running. Dia menggunakan port yang sama dengan exam yang ini. Jadi seperti itu mungkin jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya Pak Abdul Rahman sekira cukup jelas penjelasan dari narasumber kita. Selanjutnya kami persilakan yang angkat tangan Bapak Adrianus Teterego. Silakan Pak. Ya, Pak Adrianus, selamat malam. Ya, silakan Pak. malam. Ya, bisa dengar suara kami, Pak Bahar? Ya, dengan Ya, jelas, jelas Pak, Ya, silakan. terima kasih. Ya, saya Pak Adrianus di cuma mana Pak? bagaimana? Pak Adrianus dari mana nih Pak? Di provinsi mana nih? Oh ya, Adrian Suterego dari Palu, SMA Negeri 5 Palu, Model oke. Palu. Oh ya, silakan Pak. Ya, Pak Bahar, materi yang menarik ya. Tapi saya mau tanya sedikit yang berbeda. Tadi Pak Bahar sempat menyebutkan EDX. Courses EDX kalau nggak salah ya. Ya, saya sudah buat akun di EDX ini Pak. Mohon penjelasan bagaimana kita ini EDX sepertinya seperti training saya molek begitu saya lihat ini. Bagaimana kita melanjutkan pemilihan courses dan mengikuti training di EDX. Itu aja Pak Bahar, terima kasih. Ya, baik. Ya. Barangkali perlu saya share sedikit pengalaman. Saya registrasi di EDX itu tahun 2016 gitu ya. Ya, bukan 2015 Pak. Saya udah pernah registrasi karena memang EDX ini adalah platform learning management system yang coba dikembangkan oleh MIT dan kawan-kawan Berkeley University dan salah satunya juga Harvard di dalamnya. Saya ikut, akan tetapi sempat tertutup, sempat saya nonaktifkan akunnya. Sebetulnya yang saya maksud EDX yang kita bahas malam ini adalah EDX yang bisa kita deploy sendiri Pak. Jadi artinya seperti model yang tadi saya coba demokan, bahwa kita memiliki secara menyeluruh sistemnya Pak, learning management systemnya. Sedangkan mungkin yang dimaksud Pak Adrianus tadi adalah Bapak join ke EDX learning management systemnya, kemudian Bapak coba ikut course-nya. Jadi kalau Bapak tertarik, di situ ada unlimited macam-macam mata pelajaran tuh Pak, macam-macam kursus yang diambil dan itu secara online bisa diikuti oleh siapa saja seluruh dunia karena memang itu dibuka untuk umum. Nah, tetapi malam hari ini kita lebih fokus pada bagaimana sih kalau misalkan EDX juga itu serupa dengan model ini lalu kita install dalam sistem operasi dalam server kita gitu. Sehingga kita seolah-olah memiliki platform untuk bisa mengelola pembelajaran kita seolah-olah EDX online yang tadi Pak. Jadi bisa juga sebetulnya karena memang EDX itu ada juga di GitHub itu Pak, bisa langsung bisa dibaca lah secara detail. Ada penjelasannya, bisa di running di Linux. Yang saya baca dia juga sudah terintegrasi di Bitnami Pak, yang punya teman-temannya exam juga ini. Jadi exam ini kalau kita akses kan, saya coba akses ya, Apache Friends, biar nanti agak sedikit bisa kita membedakan. Jadi di Apache Friends ini kalau kita coba masuk di bagian downloadnya, di bagian bawah ini ada aplikasi-aplikasi add-on-nya, Pak. Iya. Di bagian bawah ini ada kita bisa melihat add-on. Dan diantaranya yang dimaksud tadi OnCloud EDX tidak ada ya. Kalau kita cek exam add-on-nya, karena pernah saya uji coba di sini ada Cloud Bitnami-nya itu ada EDX ya. Ya rupanya sudah dilepas kayaknya seperti
Ya, tidak seperti lagi CMS-CMS yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik mencoba melakukan instalasi EDX, maka boleh search di YouTube, banyak Pak tutorialnya. Saya melihat ada beberapa yang menggunakan sistem operasi Ubuntu, kemudian Debian juga bisa jalan tuh. Itu yang baru saya dapat. Hanya secara ini saya masih cukup nyaman menggunakan model Pak. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang perlu saya jelaskan pada malam hari ini. Iya ya, makasih Pak Bar. Ya, makasih juga pertanyaannya Pak Adrianus Teteroge dari Palu, dari SMA 5 model Palu. Terima kasih Pak atas atensinya malam hari ini. Selanjutnya ada chat. Oh ya, saya langsung saja ke orangnya nih, lagi angkat tangan. Silakan Bapak Baharudin. Pak Baharudin yang angkat tangan. Ya. Silakan Pak, langsung bertanya. Saya sendiri Ya. dari Tarakan, Baharudin juga namanya. Oh ya, silakan Pak. Sumber kita juga Pak Baharudin. Iya, iya betul. Saya sudah install tadi yang barusan diajarin. Sudah hasilnya sudah oke, sudah bisa dipakai. Tinggal seterusnya ini seperti apa progresnya. Ini model ini untuk apa? Saya sudah jadi di depan laptop saya ini sudah terinstall seperti apa yang disampaikan tadi Pak Baharudin. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut gitu. Jadi fokus pelajaran kita ya apa yang tadi yang sudah diinstal. Ya, terima kasih. Oh iya Pak. Berarti pengguna baru ini Pak Baharudin. Silakan Pak narasumber Pak Baharudin untuk menjawab teman kita ini Pak. Baik. Selamat. Rupanya ini ada nama saya yang sama Pak ya, dari apa tadi? Dari Tarakan ya Pak ya? Ya, Tarakan betul. Tarakan itu Kalimantan Timur. Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara Pak. Ya, betul. Oh iya. Hampir nyebrang ke Borneo sana ya, ke Malaysia. Oh iya betul. Ya. Baik. Ini Pak, di selanjutnya kan begini Pak. Jadi secara umum sebetulnya siapa saja pengguna model itu terdiri dari 3 kelompok Pak. Ya. Admin, yang malam ini saya tadi sudah tunjukkan bagaimana cara melakukan update profil admin tadi, dan di layar saya ini ada muncul nama di atas kanan pada posisi login Pak ini. Kalau saya log out, ini saya klik keluar ya. Ya. Di sini. Jadi kalau saya mau log out di sini. Nah, yang terlibat di dalam model itu sebetulnya secara umum ada 3 peran utama, itu admin, kemudian guru, dan siswa Pak. Oke. Jadi fungsi admin adalah sama dengan pemegang kunci secara menyeluruh aplikasi modelnya itu. Jadi dia bisa menghapus siswa, menghapus guru, bisa menghapus mapel, bahkan bisa merusak Pak kalau dia tidak tahu. Oke. Ya, jadi kemudian fungsi guru apa? Guru itu bisa membuat mapel, bisa mengatur mapelnya, mengisi bahan ajarnya, membuat tugas, dan bisa juga melihat nilai siswa, termasuk mengelola nilai siswa. Nah, peran siswa apa? Dia bisa mengikuti mapel tertentu sesuai dengan jadwal pelajarannya, mengerjakan tugasnya, mendownload materi, kemudian bisa juga chatting kepada gurunya. Nah, Baik. tentu hal ini agak sedikit panjang kalau kita ulas peran-peran mereka, tapi mari sepintas kita lihat dulu cara menambahkan mungkin data gurunya Pak, atau Baik. data siswa. Ya. Sebetulnya begini, barangkali saya bisa share beberapa link Pak ya. Saya sudah pernah menjelaskan nih link YouTube-nya, bisa berkunjung sekalian di channel saya Pak. Baik, siap. Ya, mudah-mudahan ada manfaat karena di situ ada beberapa yang ini Pak. Saya sudah di channel saya yang ini Pak ya. Di sini membuat mata pelajaran, Bapak bisa melihat ini. Kemudian ada menambah mata pelajaran, Model.
Ya, ini ada beberapa. Jadi Bapak bisa masih semua tentang model ini Pak. Bapak bisa search juga bagaimana supaya saat implementasi siswanya tidak nyontek Pak. Iya, iya, iya. Ya, jadi siswanya tidak bisa membuka aplikasi lain gitu saat ini. Oh, kayak Examro Pak, Examro itu ya. Ya, kurang lebih kayak Examro tapi ini lebih safe Pak. Lebih safe lagi dari Examro karena kemarin saya coba Examro itu masih bisa bobol Pak. Oh gitu. Ya. Jadi Bapak bisa search di channel saya. Ini Pak. Baharudin Model CBT ya. Ya, bisa ada beberapa tutorial lain yang saya share juga. Jadi Bapak silakan tinggal dicari-cari Pak yang tadi berkaitan dengan model. Karena agak panjang. Tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan dulu cara nambah usernya satu-satu Pak. Sebenarnya pengguna di sini Pak, peran-perannya itu bisa diupload secara kolektif Pak. Jadi bisa Bapak kalau ada file siswa per kelas itu di Excel, Bapak bisa upload langsung Pak, satu kelas itu satu kali upload Pak, masuk semua. Baik, kebetulan saya kurikulum di sekolah. Nah, keren kan? Nah, itu Bapak bisa langsung upload tuh Pak. Jadi di sini ada upload pengguna. Itu di sini ada format Pak. Ini ada sampel CSV-nya. CSV-nya ini nanti akan Bapak gunakan sebagai sampelnya Pak. Jadi bisa di-download ini. Baik, baik. Oh ya, ya. Seperti ini Pak. Jadi username, first name, last name, email. Ini sangat mudah sebenarnya Pak. Ya, di-save saja nanti per kolom. Yang pertama itu username, first name, last name. Nanti jangan lupa Bapak save-nya dalam format CSV Pak. Jangan format XLS. Juga bisa. Oh gitu, CSV. Ya. Karena nanti akan mudah muncul seperti ini. Student 1, student. Nama awalnya. Last name-nya nanti one. Emailnya seperti ini. Ini hanya contoh format saja. Oke, oke. Ya. Jadi di user Pak ya. Nah, kalau dia siswa Pak. Jadi kalau dia guru, maka dia nanti role-nya nanti bisa langsung di setting Pak. Jadi isiannya sebenarnya ini masih kurang Pak. Kalau mengikut di petunjuk, seharusnya di sini bukan hanya 5 field, jadi ada role-nya juga Pak. Jadi bisa ditambah di sini. Ada first name, last name, nanti koma. Ini ada role. Role ini menentukan peran. Jadi role ini kalau misalkan siswa maka kita kasih student. Kalau guru nanti editing teacher Pak. Iya, iya, iya. Nah, lebih komplitnya Bapak bisa melihat di YouTube saya ada mengupload data siswa secara kolektif di sistem. Baik, baik. Barangkali itu Pak ya. Baik, makasih Pak. Sementara saya coba. Bapak bisa lihat di pokoknya di administrasi situs Pak. Kalau Bapak ada kendala dalam hal implementasi, nanti Bapak boleh bergabung di Lontara atau di Sultra Cerdas, nanti bisa komunikasinya banyak dengan saya Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya bacakan chat ini Pak Bahar, ada dari Ibu Tri Kusuma. Ini katanya mohon dibantu, saya coba klik start modal, kok muncul PHP exe. Ya, peringatan. Peringatan ya, itu Mas. Ya, kalau seperti itu klik allow ya. Jangan diblok. Karena seperti tadi kan yang saya tunjukkan, barangkali tadi agak cepat. Jadi kalau ada muncul PHP exe itu di allow semua, Apache exe di allow semua, MySQL ND di allow semuanya supaya bisa running. Oh ya, sekira cukup jelas. Ini Pak, lagi satu ada dari Andika Sasmitro. Apa perbedaan modal ini dengan Edmodo? Wah, ini keren. Silakan Pak Bar. Ya, baik. Ada yang pembelajaran kan secara umum sebetulnya ada mode daring dan ada mode luring ya. Jadi kalau ditanyakan apa bedanya, jadi model itu support offline maupun online. Jadi kita bisa selenggarakan dalam format intranet atau dalam ruangan laboratorium kita saja tanpa akses internet, atau bisa juga kita hosting dalam sebuah virtual private server atau dedicated server, atau kita hosting ke yang memang punya model sendiri gitu. Jadi
bedanya dengan Edmodo itu adalah aplikasi learning management system yang memang harus online gitu. Jadi nggak bisa diakses secara offline. Ya, ketika kita tidak punya paket data untuk akses internet, maka nggak bisa lagi kita belajar dengan menggunakan Edmodo. Itu saja bedanya. Oh iya, ya. Kira cukup jelas ya, Ya, dari terima kasih. untuk Pak Andika Sasmitro. Selanjutnya ada partisipan yang angkat tangan, ini lagi ada dari Bapak Agung ya. Silakan Pak Agung. Halo, selamat Ya, malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Ya, Pak, selamat langsung malam, bertanya. Pak. Selamat Ya, malam. terima kasih, Pak. Ini Pak, apa namanya? Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengikuti pelatihan apa ini yang model ini ya. Pada saat itu disampaikan kalau menggunakan Windows, apa betul? Maksudnya konfirmasi saja, Pak. Apakah betul kalau menggunakan Windows itu aksesnya lambat, berat? Kemarin pada saat pelatihan itu disarankan servernya menggunakan Linux, kemudian harddisknya SSD. Apa betul apa tidak? Ya, itu aja Pak Agung Nugroho. Yang berikutnya spesifikasinya Pak, untuk menjalankan model ini apakah cukup pakai laptop i3 RAM 4 GB itu sudah cukup apa belum untuk menangani 200 siswa seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Pak Agung dari mana nih Pak Agung? Di Jawa Tengah Pak, di Banyumas. Oh, Banyumas. Selamat malam ya, Jawa Tengah. Ya, silakan Pak Bahar. Sekira cukup jelas Pak dua pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan pertama, saya sepakat Pak. Ini, jadi kalau memang servernya ada admin yang mampu mengkonfigurasi versi Linux-nya, kalau hasil uji coba saya kemarin waktu lagi panas-panasnya UNBK ya di awal, ya saya menggunakan model pada saat itu. Saya coba lakukan ulangan harian, bahkan ulangan semester itu berbasis komputer. Memang server Linux itu lebih disarankan. Karena kenapa? Di server Linux ini yang benar, memang dia optimasi service ke jaringannya itu lebih bagus, Lebih mudah. lebih bagus, lebih cepat kan, begitulah. Nah, kalau dilihat dari sisi security juga, kalau saya selama ini pengalaman menggunakan Linux server itu juga lebih baik lah. Karena kalau di Windows ini kan hampir rata-rata semuanya GUI dan agak ragu kita ketika menggunakan examnya. Examnya ini orang bisa masuk di server, ya sudah semua file-file kita kelihatan. Sedangkan di Linux ya tau lah kan kita harus punya akses root-nya untuk bisa akses dokumennya, folder-folder yang ada di aplikasi modelnya. Nah, terkait dengan spesifikasi server, jadi saya cerita, barangkali saya sebut ini adalah kisah berhasilnya saya mengimplementasi model untuk pembelajaran untuk CPT. Waktu itu seluruh siswa saya itu mengikuti CPT untuk kelas 12 itu jumlahnya sekitar 500-an ya. Saya menggunakan server kebetulan tidak pakai laptop Pak. Jadi juga ini sebetulnya kalau yang menggunakan laptop itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ya kita tahu saja peruntukan laptop ini kebanyakan kalau sudah spek tinggi dia pasti dominan di grafis. Ya, dominan di desain grafis. Kalau sudah ada bawaan VGA-nya misalkan dia sudah 2 GB, maka sebetulnya dari sisi produksinya peruntukannya dia bukan untuk server gitu ya. Meskipun di dalam beberapa kasus saya lihat juga, bahkan di beberapa daerah saya lihat ada yang menggunakan laptop itu untuk server UNBK gitu. Tapi saya jujur tidak merekomendasikan itu.
Mengenai solid state drive, ya. Jadi itu juga menambah percepatan akses file karena memang solid SSD ini di dalam produksinya kan kelihatan tuh dia bisa sampai 6 GB per second ya, speed aksesnya ke SSD itu. Jadi jelas di situ sangat cepat untuk mengakses file-file yang ada di dalamnya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan, Pak. Kalau misalkan ada hal-hal yang ini yang perlu didiskusikan, bisa juga chat langsung kepada kami. Nanti kami akan share kontaknya melalui grup Pikon kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahar atas pertanyaan dari Pak Agung Nugroho dari Jawa Tengah. Terima kasih juga Pak Agung yang sudah bergabung malam hari ini. Selanjutnya saya akan bacakan chat ini Pak Bahar dari Jamson ya, dari Pak Jamson Nurat. Bisakah model ini dibuat seperti model Google Classroom yang dapat diakses secara lokal? Ya, silakan Pak. Ya. Baik. Barangkali ada yang perlu sedikit saya jelas ya, bahwa Google Classroom itu tidak bisa diakses secara offline. Ya. Itu mungkin yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Jadi, kalau mau disamakan dengan Google Classroom, pada prinsipnya Google Classroom itu nanti device peralatan komputer kita, HP kita itu online baru bisa kita akses. Mungkin itu. Nah, pertanyaannya bisa atau tidak? Ya malah model memang peruntukannya secara ini ya untuk local host dan online gitu. Dua-duanya bisa support. Jadi silakan pilih mau, kalau misalkan ada juga keinginan dari teman-teman untuk bagaimana kalau saya mau hosting kasih online atau bagaimana saya kasih offline, nanti bisa kontak ke kami. Kebetulan saya sendiri Pak jualan hosting juga Pak. Jadi itu kebetulan saya punya server di Cyber Kuningan di Jakarta, dedicated server, jadi bisa kami fasilitasi. Kalau mau online, mau offline pun, insya Allah kami bisa bantu. Terima kasih Pak Bahar atas pertanyaan chat dari Pak Jamson ini. Saya kira jelas Google Classroom harus online. Baik, selanjutnya kita menuju ke partisipan yang angkat tangan. Ini ada Pak Akbar 79 Anton, silakan Pak. Oke, baik. Halo. Ya, silakan Pak. Dari mana Assalamualaikum, Pak? dari Luwu Utara. Luwu Utara, silakan Pak Anton. Iya. Saya dengan Pak Samsir ini ya. Iya, Pak betul sekali. Silakan Pak. Baik, kami di sekolah kami tidak mempunyai lab. Tidak punya lab. Nah, bagaimana jika model ini kami install di laptop, kemudian bagaimana caranya kami share ke siswa dengan menggunakan Android. Nah, jika menggunakan Android, aplikasi exam apa yang harus mereka gunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton Luwu Utara. Silakan Pak Bahar. Iya. Jadi kalau misalnya di laptop, tadi saya sudah tunjukkan ya, di bagian mana konfigurasinya. Barangkali Bapak ada yang ketinggalan tadi ya, saya coba tunjukkan kembali. Di bagian servernya ini kan ada folder model ya, yang versi. Jika menggunakan versi Windows, versi Linux lain lagi Pak ya, saya tunjukkan. Ini yang diubah. Localhost ini diganti dengan IP address-nya, modelnya. IP address-nya, servernya, laptopnya maksudnya. Demikian dari sini, double slash, nanti di IP address, double slash lagi. Seperti itu Pak. Di config-nya hanya di sini diubah. Nah kemudian bagaimana dengan Android-nya? Android-nya kan nanti bisa pakai browser standar Pak ya. Bisa pakai browser untuk mengakses. Nanti arah browsernya adalah bukan HTTP localhost lagi Pak, HTTP IP address yang tadi dimasukkan di config itu. Ya, jadi kalau di sini sudah dimasukkan config-nya, IP address-nya misalkan, saya kasih contoh ya. Ini 192.168, ini kan lokal Pak ya. Iya betul.
satu servernya, maka yang diakses di browser adalah yang ini Pak, yang localhost. Karena kalau akses localhost hanya di server, hanya di laptop itu saja bisa diakses, tidak bisa dibuka di Android. Nah, pertanyaan selanjutnya, koneksi laptopnya terhadap Android-nya kan berarti dia harus terkonek di WiFi yang sama, Pak. Iya, betul. Dan segmen jaringannya juga harus sama. Kalau dia menggunakan di sini segmen 0, maka di settingan Android-nya juga harus seperti itu. Jika dia connect di WiFi yang sama, maka routernya harusnya bisa disetting di HCP, Pak. Jadi langsung sekaligus di HCP server agar Android-nya itu secara otomatis ketika connect di routernya, maka router akan memberikan IP yang sama dengan server. Jadi ada konfigurasi khusus di sana, nanti tinggal disesuaikan dengan IP address apa yang diisi di sini. Barangkali itu jawaban saya, Pak. Jika ada kesulitan, apa-apa nanti kami coba dihubungi via kontak, Pak. Ya, satu lagi, Pak. Oke, silakan Pak Akbar. Ya, satu lagi. Misalnya begini, kita ingin membelajarkan dua kelas yang berbeda, misalnya kelas 7 dan kelas 8. Apakah bisa bersamaan dengan itu dengan menampilkan kursus masing-masing kelas? Bisa, Pak. Ya. Jadi kan course-nya itu nanti dibuat per kelas, Pak. Jadi kalau misalkan mapel bahasa Inggris, maka dibuat mapel bahasa Inggris kelas 7, mapel bahasa Inggris kelas 8. Jadi proses enrollment-nya ketika dimasukkan siswanya, maka dia masuk di bahasa Inggris kelas 7. Seperti itu. Kalau kelas 8 nanti bahasa Inggris kelas 8. Ketika dia masuk siswanya bersamaan, maka dia hanya lihat kelasnya saja, Pak. Dia nggak lihat kelas yang sebelahnya, Pak. Iya. Kasih banyak, Pak. Ya, baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Akbar sudah bergabung dan bertanya pada malam hari ini. Selanjutnya ada pertanyaan melalui chat dari Pak Yan Laniengka ya. Ini dari teman VCT ini. Apa standarnya sehingga sekolah itu sudah bisa disebut sekolah digital? Terima kasih Pak Bahar. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Sebetulnya kan terminologi sekolah digital tadi di awal ya, saya coba share lagi dulu ya. Kali Pak. Di slide kami, di sini kami jelaskan bahwa bentuk transformasi dari sekolah konvensional yang paper based menjadi sekolah. Jadi menjadi sekolah yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek manajemen dan jadi highlight sekolah digital dalam slide kami, dalam pembahasan kami malam hari ini adalah implementasi atau integrasi pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam aspek manajemen dan sistem pembelajarannya. Nah, namun kami tidak secara detail malam ini menjelaskan aspek manajemennya karena memang ini untuk dibahas dalam salah satu sesi Vicon, saya kira ini agak begitu menggigit materinya dan kita Pak Jan mengerti bahwa we are going to spend lots of time to speak about this. Jadi kita akan bicara tentang manajemen sekolah itu, mungkin kita perlu banyak waktu lagi untuk membahas itu. Kalau bicara standar, saya kira Pak Jan bisa memahami dari sisi bahwa kita mengimplementasi aspek manajemennya itu menggunakan teknologi informasi juga. Dan sistem pembelajarannya juga seperti itu. Dan secara spesifik tadi di slide-slide saya cukup banyak yang mana yang dimaksud implementasi aspek manajemennya dan mana yang pembelajarannya. Salah satu yang disebutkan yang saya ulas malam hari ini adalah learning management system itu sebagai salah satu aspek yang menjadi standar bahwa ini sudah salah satu terpenuhi untuk implementasi sekolah digital di sekolah. Barangkali itu yang bisa kami urai, mudah-mudahan bisa berkembang pada diskusi yang lain. Ini Pak Jan ini sahabat yang ada di Sulawesi Tengah juga ya. Ya, makasih Pak Yan atas pertanyaannya melalui chat. Selamat bergabung. Selanjutnya ini Pak Bahar, ada teman kita lagi dari Bali ya, Pak Gusti Putu. Silakan Pak Gusti. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, Pak Bahar, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini kan LMS, berarti kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Bisakah saya memasukkan materi berupa PDF atau video ke dalam modal ini? Yang pertama. Yang kedua, kalau anak saya ingin mengakses atau siswa saya ingin mengakses kegiatan ini, bagaimana cara siswa saya di laptopnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gusti. Silakan Pak Bahar. Ya, baik. Jawabannya bisa, Pak. Jadi memang model ini kan support multimedia, Pak. Di mau medianya suara saja, mau medianya video, mau medianya PDF, mau medianya ebook atau HTML atau gambar-gambar, itu kemudian bisa diupload di sistem. Bisa diupload oleh guru ya, oleh guru, karena yang mengupload konten itu adalah guru. Nah, bagaimana siswa bisa mengakses? Jadi tadi salah satu penanya kita sudah menanya bagaimana memasukkan data siswa ya. Berarti siswanya harus diregister dulu, Pak. Jadi bisa ditambahkan satu-satu melalui menu add a new user di sini, atau bisa melakukan upload kolektif melalui tombol ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan barangkali, Pak. Jadi Bapak bisa juga memfollow channel saya, bisa baca-baca bagaimana cara upload data siswa secara kolektif. Bisa juga ada juga penjelasan di sana bagaimana bisa menambahkan siswa secara kolektif dan secara satu persatu. Kemudian memasukkannya pada mata pelajaran tertentu. Jadi kita bisa enroll. Enroll itu artinya kita coba masukkan siswa itu kalau dalam perkuliahan kan ada istilah penawaran ya. Iya. Kalau di sini barangkali kurang lebih itulah yang dimaksud, bahwa kita enroll siswa itu kita masukkan dia pada mapel yang sudah kita buat. Jadi seperti itu. Jika loginnya bagaimana? Nah, ini tadi Pak. Kalau sempat tadi Bapak lihat, ini ada contoh. Ini username. Ini Pak. Ini username-nya untuk siswanya. Iya. Username dan password juga nantinya berarti. Ya, pokoknya Bapak gini aja Pak Putu, karena keterbatasan waktu, kalau saya ulas, apalagi saya mendemokan contoh siswanya itu dimasukkan, kemudian ke mapel, sampai dia login, log out, itu kita akan habis waktu kurang lebih barangkali 15 menit Pak. Nah, iya. Bapak bisa join ke ikuti channel saya Pak. Iya. Jangan lupa kalau ada yang manfaat itu bisa like dan subscribe, komentar juga Pak. Iya. Ya. Terus caranya mengupload misalnya materi pembelajaran saya lewat video, lewat mana itu menguploadnya? Login juga Pak sebagai guru Pak. Jadi ini kan ada tiga tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 3 kelompok user utama di dalam sistem ini. Iya. Itu administrator, guru, dan siswa. Iya. Administrator itu mengatur secara menyeluruh sistem ini, mengatur data siswa, data gurunya, termasuk mapel-mapel apa, berikut kode-kode mapelnya. Nah, guru ini yang Bapak pertanyakan, bagaimana mengupload? Berarti gurunya harus login juga, Pak. Nah, ini belum bisa saya contohkan karena memang belum ada data gurunya, Pak. Kalau saya nambah guru, bagaimana? Nambahnya di sini, Pak. Nah, username. Jadi, saya masukkan di sini misalkan guru 1, ya. Anggaplah itu namanya, Pak ya. Username-nya guru 1. Guru kecil ya. Hurufnya huruf kecil, guru 1. Ya, manual account, kemudian di sini saya masukkan passwordnya. Ya, Lontara @2020. Nama, terus first name-nya, misalkan Pak Putu, mohon maaf namanya Pak Putu siapa Pak? Pak Putu Semadi. Putu Semadi, gini Pak ya? Nah, ya. Nanti emailnya dipasang di sini, berarti putu@lontara.com. Ini coba coba saja Pak, gitu ya. Nanti balik di sini dimasukkan. Country Indonesia.
Ini manual Pak. Kalau yang cepatnya upload gitu Pak, cepat dia. Oh Kemudian iya. kita bisa create user. Oh Ini iya. sudah masuk Pak. Nah, oleh saya, ini kan ada di atas saya Pak. Iya. Admin. Nah, jadi Bapak saya bisa enroll ini Pak. Jadi Pak Putu ini saya bisa enroll user ini sebagai apa? Sebagai guru Pak. Tapi kan mapelnya belum ada Pak. Iya. Kita harus bikin mapel juga Pak di sini Pak. Jadi di site administrator ini kita bisa bikin courses di sini. Mapelnya itu dibikin di sini. Oh iya iya iya. Nah, kalau bahasa Indonesia ubah kursus mungkin ya. Ya kursus di sini. Jadi tambah ubah kursus itu di sini Pak. Oh iya Terus, iya. Jadi bisa buat kategorinya. Biasanya saya membuat kategorinya ini nama-nama kelasnya Pak. Jadi yang lain-lain dikosongkan saya dulu. Jangan kita pakai yang paling kategori induknya itu atas. Mungkin kalau guru SMA itu biasanya tulis kelas 12 MIPA. 11 MIPA. Kelas 12 MIPA. Gitu. Terus saya buat kategorinya. Gitu. Nah ini sudah ada kelas 12 MIPA. Saya bisa buat mapelnya di sini Pak. Oh iya iya iya. Mapelnya nanti bahasa Inggris kelas 12 MIPA. MIPA ya. MIPA 1. MIPA 1 Pak, karena nanti ada MIPA 2, MIPA 3, kategori kursusnya di sini Pak. Oh iya. Kan. Karena MIPA-nya kan banyak Pak biasa ya. Nah, nanti nama kode oleh ini bisa disesuaikan Pak. Bapak bisa buat yang unik Pak. Jadi setiap kode ini harus unik. Nggak boleh nanti MIPA 1 masih pakai kode yang sama Pak. Nanti ada MIPA 2, MIPA 3 gitu. Oh iya iya. Nah, nanti di sini ada mulai kursusnya. Jadi kita rencanakan kira-kira siswanya itu tahun pelajarannya mulai tanggal berapa. Nanti kita bisa setting di sini. Dan seterusnya. Ya, berakhir di tanggal akhir kursusnya, Pak. Nah, di sini kita berikan keterangan misalkan mata pelajaran Bahasa Inggris. Kelas 12 MIPA. MIPA 1 gitu, Pak. MIPA 1, Pak. Iya. Lalu saya simpan dan kembali. Nah, ini Pak, sudah ada Pak. Oh iya 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 iya. Bahasa Inggris kelas 12 MIPA 1, jadi ini bisa saya enroll Pak. Saya klik ini. Kemudian di sini ada group completion. Harusnya dia bisa, ini kan Pak sudah ada topik-topik Pak di sebelah kiri Pak. Oh iya iya. Nah kalau Bapak jadi gurunya, ini akan ada topik 1, topik 2, dan seterusnya itu akan tampil, akan Bapak bisa isi Pak. Nanti di peserta ini, sebelah kiri, Bapak saya bisa enroll Pak, enroll user, nanti saya masukkan nama Bapak di sini. Oh. Ada Putu Semadi yang tadi baru dimasukkan Pak. Nah di sini role-nya sebagai pengajar. Gitu Pak. Saya klik enroll users. Nah, nanti Bapak login pakai akunnya Bapak. Saya logout dulu di sini Pak ya. Oh iya iya iya. Nah, nanti usernya kan tadi jelas itu. Jelas jelas. Ini usernya tadi ya. Ini guru 1. Passwordnya lontara@2020 kan Pak ya? Iya. Keluar dulu. Saya login pakai akun Bapak. Guru 1. Di sini lontara@2020. Saya login. Ini udah masuk Pak. Karena ini barusan masuk, maka dia muncul dulu turnya lagi seperti tadi. Saya klik enter saja, ini mapel yang tadi Pak. Bapak bisa melihat mapelnya saja. Oh iya. Mapel ini kalau diklik, ini ada enter. Ini ada tombol Topik. Pak. Hidupkan mode ubah. Gitu. Jadi Bapak bisa mengupload di sini Pak. Tambah aktivitas, ini banyak Pak. Tugas, multiple choice, dan seterusnya sampai ke bawah Pak. Bisa ngupload file, bisa bawa folder Pak, bisa buku, dan seterusnya. Oh iya iya iya. Terima kasih. Ya. Ya, ini sebenarnya lebih enak kalau Bapak instalasi nanti praktek sendiri Pak. Kalau ada kendala nanti bisa kontak kami Pak. Iya iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik.
Saya logout Pak ya. Saya logout dari Bapak. Iya. Saya login pakai admin. Ya, silakan saya kembalikan Pak Dirlan. Oke, terima kasih Pak Bar atas pertanyaan Pak Gusti Putus Semadi dari Bali. Selamat bergabung Pak dan terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Bar, ini waktu sudah menunjukkan pukul 22. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini. Nanang Cahyono, ini Bapak ya. Apakah model versi terbaru untuk Windows ini sudah support untuk pengetikan dengan equation editor? Ya, silakan Pak Bahar. Ya, kita coba lihat saja ya. Saya login pakai akunnya. Biasanya ini guru-guru matematika ini, guru-guru sains biasanya yang bertanya seperti itu. Bisa nggak equation editor masuk gitu? Coba cek dulu. Saya login pakai akunnya Pak Putu tadi ya, guru 1. Saya coba hidupkan mode ubah, kemudian ditambah assignment misalkan ya. Kita lihat tampilannya seperti ini. Ada insert A5P. Ya, saya belum melihat equation editornya tampil ya. Salah satu fitur tambahan yang terakhir ini ada H5P. Ini ada H5P.org, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Equation editornya belum support, jadi solusi ya, solusi. Karena di sini belum ada di editornya belum tampil. Kalau kita cek lagi, Snap helper bukan, ya HTML, superscript, sepertinya belum ada ya, sepertinya belum ada. Jadi kalau saya bisa berikan solusi begini, silakan dibuat di Microsoft Word, nanti dijadikan image, diupload di sini. Di proses uploadnya bisa menggunakan ini, yang ada di bawah ini. Ya, mungkin seperti itu Pak. Solusi saja, karena saya lihat ini editornya belum ada yang sampai menyisipkan equation editor. Terima kasih. Ya, demikian pertanyaan dari. Oh, sorry, ini ada equation editor Pak, tombolnya kelihatan rupanya di sini tersembunyi tadi. Oh iya. Sorry. Oh, iya. Baru lihat juga ini. Oh iya. Rupanya ada Pak. Ternyata ada ya. Dia menggunakan latex ya, bahasa dasarnya nih. Ini ada. Ya, untuk versi 38. Mohon maaf Pak, saya tadi tidak begitu memperhatikan. Ini ada tombol equation editor. Equation editor. Ya, Ada. Ini ada. Ya, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dirlan. Ya, kasih Pak Bar. Demikian tadi Pak Nanang ternyata ada Bapak ya untuk equation editor. Selanjutnya dari Ibu Etika Septiana ya. Kok setelah diekstrak dan klik start modal, kok nggak bisa ya? Timbul tulisan layar hitam, cannot find PHP. Ini solusinya nih Pak Bar dari Ibu Septiana. Cannot find PHP. Barangkali harus saya remote. Agak rumit itu menjelaskannya karena kemungkinan ada file PHP yang dihapus saat ekstrak atau tidak komplit ekstrak. Biasanya seperti itu. Oh iya. Ibu siapa namanya? Ibu Etika Septiana. Ya, nanti Ibu bisa ngontak saya Pak. Kontak saya ada di Lontara Group. Nanti di Lontara bisa share kontak saya ke Ibu. Saya bantu mungkin bisa di remote komputer atau PC. Oke. Ya, sekira demikian Ibu Septiana. Ini ada lagi dari Nurli Adelan. Jika kita ingin menggunakan exam yang sudah terinstall,
file yang dimasukkan di folder doc, apa cukup folder Moodle yang ada di folder server Moodle? Ini apa? Jika paham Pak, kurang tangkap tadi apa maksudnya? Ini juga saya makanya, jika kita ingin menggunakan exam yang sudah terinstall, file yang dimasukkan di folder htdoc, apa cukup folder Moodle yang ada di folder server Moodle? Oh ya, ini mungkin yang dimaksud mau memindahkan gitu ya. Mau memindahkan file yang ini mungkin Bapak ini ya. Jadi mau memindahkan file-file ini ya. Oh iya. Nah, jadi pada prinsipnya bisa. Cuman karena ini built-in untuk versi Windowsnya, maka kalau dibawa di htdocs, khawatirnya ini Pak, apa itu? Yang database-nya Pak. Karena ini database-nya ada di sini, MySQL data, yang ini. Ini yang harus dipindahkan juga. Tidak bisa kalau hanya memindahkan file folder Moodle ini, nanti yang ini tidak ikut. Nah, kalau database-nya tidak ikut, nanti tidak bisa running juga tuh. Jadi di dalam folder data ini kan folder MySQL ini database-nya Moodle yang ini nih, yang di server yang ini. Mungkin seperti itu Pak. Kalau mau dipindahkan hati-hati, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ada ketinggalan nggak bisa pindah nantinya. Jadi termasuk yang ini juga model data ini. Karena data-datanya akhirnya nanti dikirim ke sini ketika mengupload apa semua itu nanti akan habis dan dienkripsi semua. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Nurli Adelan yang seperti penjelasan Pak Bahar, begitu mungkin demikian maksudnya Ibu, dan dapat membantu insyaallah. Saya Pak Nurli dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Bisa minta nomor Pak Bahar. Oh iya. Disebutkan saja Pak Bahar di sini supaya saya ketik langsung. Ini ada beberapa banyak chat yang meminta nomornya Bapak. Boleh, 0852 1523 Pak ya. 5455. Ya, silakan Bapak Ibu, nomornya Pak Bahar sudah ada di room chat. Ini ada lagi Pak dari Pak Agung ya. Pak Agung yang sudah bertanya tadi. Tolong dijelaskan implementasi e-office di sekolah dan aplikasi apa saja yang digunakan yang mungkin bisa diceritakan di sekolah. Ya, itu Pak. Oh iya. Jadi ini menarik nih. E-office. Sebetulnya ada beberapa solusi yang bisa kami sampaikan terkait dengan e-office, baik secara offline maupun online. Jadi teknologi big data ya saat ini, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik lebih jauh mengimplementasi e-office, sebetulnya kami menyarankan untuk rajin-rajin ngoprek gitu. Ya, rajin-rajin pelajari Linux. Gitu. Kenapa kami tidak menyarankan Windows? Karena Windows ini ya seperti yang kita lihat, apalagi kalau Windows kita itu bajakan gitu, banyak masalah nantinya. Nah, jadi e-office sebetulnya sesuai dengan penjelasan kami tadi bahwa itu adalah aplikasi yang bisa memfasilitasi sekolah atur transaksi administrasi perkantoran sekolah. Paling simpel sih sebetulnya, kalau memang masih sederhana sekali, itu teman-teman bisa mencoba network sharing itu, file sharing melalui jaringan itu. Kalau misalkan teman-teman masih sangat basic. Kalau sudah memahami server, konfigurasi server khususnya Linux Windows, barangkali
barangkali teman-teman bisa menggunakan FTP server biar nanti data-data itu bisa terakses oleh orang-orang yang memang bertugas di kantoran kita. Itu salah satu. Nanti adminnya juga harus setidaknya bisa mengupgrade pengetahuannya, mempelajari tentang SSH ya, secure server, secure shell. Jadi harus memahami itu juga. Ya, nanti kalau ada kesempatan lain, barangkali kita bisa sharing tentang materi ini agak banyak untuk mengulasnya. Nah, kemudian tadi ada salah satu yang saya buka di exam Apache Friends ini. Jadi teman-teman bisa melihat ada di bagian bawah ini OnCloud. Ya, OnCloud ini adalah salah satu CMS open source. Saya sudah pernah coba. Ini bisa berjalan di Apache, di exam ya. Bundling di exam ini ada add-onnya. Bitnami provide free all in one tool to install, Drupal, Joomla dan seterusnya. Salah satunya adalah OnCloud. Ini untuk mengcloudkan dokumen-dokumen di sekolah kita ya. Bisa punya seolah-olah kayak Google Drive gitu. Padahal ini offline bisa dijalankan secara offline. Nah, seberapa besar hard drive di server kita, itulah kemampuan kita membagi file-file kita yang kemudian bisa berguna untuk administrasi yang terintegrasi dalam Office yang dimaksud. Nah, kalau Bapak tadi yang menanya ini, halo? Ya, halo Pak, silakan. Ya, kalau Bapak terbiasa dengan bisa menggunakan Proxmox, maka ini teknologinya juga ada, bisa untuk membantu e-office-nya. Karena dalam Proxmox ini kita bisa menjalankan sistem operasi Windows dalam bentuk kontainer atau VM, virtual mesinnya. Nanti di sana bisa berbagi aplikasi. Di aplikasi yang dijalankan di server itu bisa diakses di klien-klien di mana saja sepanjang kita memiliki akses passwordnya. Jadi kita bisa remote desktop, bisa kita mengetik, bisa nyimpan file, semuanya tersimpan di server. Ya, barangkali kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Jika ingin lebih detail, nanti kita bisa ulas pada pertemuan-pertemuan yang lebih fokus membahas tentang e-office. Terima kasih Pak Dirlan. Ini ada lagi satu pertanyaan Pak dari Pak Anton ya. Di sekolah kami sudah menggunakan ujian menggunakan IO-CBT. EIO ya. Oh, iya. Berbasis modal, apa bisa aplikasi tersebut digunakan sebagai aplikasi pembelajaran digital? Ya, bisa. Jadi IO-CBT itu kebetulan saya kenal pengembangnya ya, Kang Ari. Jadi beliau mencoba membangun satu platform. Sejauh apa yang saya pelajari, Kang Ari menggunakan platform framework CodeIgniter untuk bisa mengakses konten di model ini, mengakses user, kemudian mata pelajaran di model itu dan ditampilkan seolah-olah seperti aplikasi, kegunaannya hanya untuk aplikasi CBT saja kan. Karena ini berbasis Moodle dan sudah di VHD-kan oleh beliau, maka kalau sudah running di IO-CBT-nya, maka sesungguhnya itu bisa diakses versi modelnya, Pak. Kalau nggak salah, IP address-nya itu 192.168.0.200. Kalau belum berubah. Nanti kalau versi modelnya, berarti loginnya nanti ke arah modelnya, jangan ke arah IO-CBT-nya, gitu. Jadi itu tetap bisa, karena tidak sepanjang belum ada custom perubahan-perubahan modul di dalam modelnya ya. Kalau sudah ada perubahan-perubahan modul, barangkali sudah ada yang alter database atau
interface-nya berubah, mungkin ada yang hapus-hapus link, itu agak rumit juga. Tapi kalau belum ada perubahan, tentu masih sangat terbuka untuk digunakan versi modelnya untuk learning management system. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahar. Kebetulan malam hari ini sudah waktu menunjukkan pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian tengah, dan tentunya limit waktu yang telah ditentukan telah sampai di penghujung acara. Mungkin kata penutup dari Pak Bahar untuk seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, silakan Pak. Ya, baik. Impian menjadikan sekolah kita sebagai sekolah digital tentu saya kira merupakan impian semua orang. Akan tetapi seberapa hebat apapun seorang administrator yang berada di sekolah, apabila tidak didukung oleh kebijakan yang berpihak pada implementasi sekolah digital, maka itu akan menjadi ide, tetap akan menjadi ide yang hanya berada di kepala dan tidak bisa diimplementasikan. Kunci utamanya adalah sinergi antara kemampuan SDM yang bisa mengelola sekolah digital dengan didukung oleh kebijakan yang menopang implementasi sekolah digital itu sendiri. Barangkali itu kata penutupnya sebagai keywords implementasi sekolah digital di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dirlan, saya kembalikan. Ya, makasih Pak Bahar. Demikianlah tadi Bapak Ibu semua sebagai kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, bahwa sekolah digital adalah bentuk transformasi dari sekolah konvensional atau pola lama menjadi sekolah yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek manajemen dan pembelajaran. Cakupan implementasi sekolah digital yang dibahas oleh narasumber kita pada malam hari ini ada e-office, administrasi kantor berbasis big data, ada sistem informasi manajemen sekolah, ada e-library, e-learning, dan e-learning management system yang dimana menggunakan software yang mendukung semua proses yang dapat digunakan untuk fasilitas manajemen sekolah dalam bentuk software gratis yang sebagai bentuk implementasi mudahnya implementasi sekolah digital, yaitu dengan menggunakan Moodle. Dan sekali lagi terima kasih Pak Bahar mewakili tim Lontera pada malam hari ini atas perkenannya memberikan materi dan berbagi bersama dengan kita. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan semoga kita akan berjumpa di Lontera edisi berikutnya. Dan tentunya kepada semua kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya lanjutkan sebagai kata penutup, saya mengutip dari narasumber bahwa apapun bentuknya sekolah digital hanya bisa terwujud dengan sebuah kebijakan dari yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan ke Teh Umi selaku yang sekretari. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Bahar. Kita jumpa lagi besok di kegiatan yang lain. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok deg-degan ya mendampingi presenter hebat ya. Kenapa Pak Dirlan? Keren sekali. Luar biasa materinya malam ini Pak Bahar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Kalau Pak Dirlan deg-degan, kayaknya harus ngopi-ngopi dulu ini Pak. Masalahnya nih rindu durian nih ya. Ada tersinggung kayak ini Pak Jan, di mana dia ini? Pak Jan dah angkat tangan Pak Jan, saya rindu suaranya ini. Aduh. Pulang nih. Pak Jan, enggak ada nih Pak Jan. Kabur kia, enggak pamit lagi. Telepon Ki Pak, telepon. Iya nanti.
mau dibilang malam Jumat belum tentu. Apa alasannya nih Pak Yan meninggalkan kami semua di sini ya? Pergi petidurian itu, Pak. Oh mungkin. Atau pergi jaga durian. Tapi penghuni terakhir dari rumah malam ini Lontara 14 ini dari Luhut Utara pasti Pak Samsir karena di bawah pohon durian ini jaga-jaga mungkin. Jadi ramai juga tadi peserta tadi berapa banyak tadi nih? Lebih 100 Pak. Oh lebih 100 luar Lebih biasa. 100. Ini ada tadi saya screenshot tadi di mana? Syukur nih kalau lebih 100 berarti banyak di anu tuh. Iya. Pak Imran nitip salam Pak Bahar. Yeah. Beliau izin lab duluan, Pak Imran nitip salam. Oh iya. Salam balik Pak Imran. Dia izin lab duluan. Saya juga Pak, ini saya soalnya posisi saat ini di kantor, jadi. Oh masih di kantor Pak Bahar ini? Wah. Karena di rumah itu ada si kecil, suka kasihan kalau tidak mau lihat laptop, kalau dia lihat laptop menyala, dia mau juga datang mengetik, padahal baru merangkak. Iya dia curious kalau dia lihat bapaknya lagi buka laptop, dia mau datang juga mengetik. Iya. Ya, bisa dia maintenance modelnya nanti itu. Jadi saya takutnya jangan sampai saya lagi ngomong presentasi baru dia juga nangis-nangis di samping. Jarak rumah ke kantor berapa jauh Pak? Tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilo Ji. Oh 1 kilo. Kantor kebetulan ini di kantor 2 Pak, kantor satunya pagi-pagi sampai sore tuh. Iya. Kantor ini sampai begini. Kantornya bercabang-cabang Pak, jadi begini kasihan. Luar biasa Pak Bahar ini. Jam terbangnya luar biasa ini Pak. Iya. Sayang. Itu saya kirim itu kurikulum kita bagus tidak dibaca Pak, karena kalau dibaca kelamaan. Saya tidak dapat CV Pak, sejak sore saya cari. Ada di Ibu Maisuri, saya sudah kirim 2 hari lalu. Saya minta saya chat, mungkin lupa, enggak tahu lihat chat. Iya, di tim inti juga enggak ada CV-nya Pak Bahar. Tidak ada. Iya. Tidak apa-apa. Ada saya sudah kirim, dia sudah oke Mi Maisuri, tapi mungkin enggak lupa. Bu Maisuri baru lihat ini. Dalam perjalanan beliau dari Makassar ke Bone. Pantasan. Malu-malu tongkat saya minta ke yang bersangkutan bila. Kalau minta pasti kekasih Pak, karena tadi saja materi saya kirimkan. Iya. Ini paling Pak, saya pamit duluan, mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Pak Bahar. Terima kasih Pak Bahar ya. Semakin sukses, semakin cerdas semua. Insyaallah. Amin. Ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Iya, makasih. Salam untuk Pak Imran, saya tunggu di presentasinya Sagus Safres di Sutra Cerdas minggu ini. Iya. Minggu depan, bukan minggu ini karena beliau lagi sibuk. Oke, makasih Pak Bahar.